Let's join me in welcoming Tony Wenas, President Director of Freeport Indonesia, Silmi Karim, Chief Executive Officer of Krakatau Steel, Jaya Wahono, President Director of Clean Power Indonesia, and this session will be moderated by Johannes Hutapea, Vice Chairman, Public Relations and Communications of Alumnas. The session is yours, Johannes. Oke, good morning ya, dan selamat pagi Alumnas. Welcome to Day 2 Alumnas Summit 2021. I hope everyone is in a good condition. Everyone is keeping themselves safety and healthy. Today we'll continue our panel discussion number 4. We're going to discuss specifically on environmental social governance, or in short, it's called ESG. Yeah. Today, we're so fortunate to have 3 great leaders with us to share how they've been able to lead such big corporations from state-owned companies and also private sector, and how ESG is being implemented. Yeah, hopefully, by the end of the sessions, everyone who is here will get the benefits, and can contribute in advancing our country, Indonesia. Again, my name is Johannes Hutapea, and I will be moderating the discussions pada pagi hari ini. Untuk sesi pagi hari ini kita akan berinteraksi dalam bahasa Indonesia bersama dengan 3 speakers. Saya mau mengingatkan juga nanti bagi para audiens yang mengikuti acara kami melalui GoPlay, apabila ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan di chat box, dan kita akan respon pertanyaan-pertanyaan tersebut pada saat di Q&A session. Saya mau memperkenalkan dulu 3 speakers yang akan berbagi tentang perspektif ESG pada pagi hari ini. Yang pertama adalah selamat pagi Bapak Silmi Karim. Beliau adalah Chief Executive Officer dari PT Krakatau Steel, yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja yang berlokasi di Cilegon. Pak Silmi ini juga sebelumnya pernah memimpin di PT Pindad pada tahun 2014 sampai 2018. Dengan pengalamannya ini, beliau dikenal sebagai seorang yang pemimpin yang melakukan transformasi, yang membawa perubahan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang butuh banyak pembenahan. Beliau juga adalah alumni Amerika Serikat dan pernah mengenyam pendidikan di Georgetown University, Washington DC, dan juga pernah di Harvard University. Selamat pagi Pak Silmi, terima kasih sudah hadir bersama. Speaker yang kedua adalah Bapak Tony Wenas. Ini juga tidak asing lagi, President Director dari PT Freeport Indonesia, salah satu tambang terbesar di dunia. Pengalaman beliau juga sudah di mana-mana, pernah di PT Vale Indonesia sebagai CEO tahun 2010, dan juga pernah menjabat sebagai President Director di PT Rio Andalan Pulp and Paper, serta menjadi Managing Director di Apple Group di tahun 2015 sampai 2017. Sekali lagi, sebagai alumni Amerika Serikat, beliau juga pernah bersekolah di Sloan School of Management MIT pada tahun 2010. Ini lebih seru lagi kalau Pak Tony dikasih panggung untuk bisa bernyanyi, Pak. Tapi mungkin hari ini kita topiknya ESG dulu, Pak. Mestinya ESG NM, ESG dan musik. Thank you, Pak. Oke. Speaker yang ketiga, kita juga kehadiran Bapak Jaya Wahono. Beliau adalah CEO dari Clean Power Indonesia. Ini adalah perusahaan pertama yang mengembangkan bambu menjadi tenaga listrik di Asia Pasifik. Lokasinya ada di Pulau Siberut, Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Beliau nanti juga akan memaparkan apa yang beliau sudah lakukan di sana. Beliau ini sangat passionate terhadap energi terbarukan di Indonesia. Sebagai alumnas, beliau adalah alumni dari George Washington University, Washington DC. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi semua alumnas. Terima kasih sudah bergabung Pak Jaya. Oke. Kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Ini kita akan sifatnya lebih kepada talk show, dan juga nanti masing-masing speakers
akan memberikan paparan dari materi yang sudah disiapkan. Kita akan mulai dari Pak Silmi dulu ya Pak. Ya, Pak Silmi, Bapak sebagai seorang sosok yang digambarkan selalu membawa perubahan dalam organisasi. Ya, jadi mungkin pada pagi hari ini hal-hal yang mungkin bisa dibagikan kepada audiens, terutama kepada alumnas, adalah bagaimana Bapak sendiri ya mendorong transformasi ya, dan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, terutama untuk yang berkelanjutan, Pak. Dan juga mungkin nanti bisa dipaparkan juga ya bagaimana dalam transformasi tersebut ya juga ada inisiatif-inisiatif pengelolaan ESG yang diterapkan di Krakatau Steel itu sendiri. Ya, silakan Pak Silmi. Terima kasih. Saya ada waktu berapa menit untuk pemaparan? 15 menit Pak, 15-20 menit Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Yohanes Hutapea, Pak Moderator, dan tentunya para panelis, Pak Tony Wenas, sahabat saya, dan juga Pak Jaya Wahono. Salam kenal Bapak. Jadi kalau kita bicara sebuah transformasi, artinya kan kita ingin melakukan suatu perubahan yang ke arah yang lebih baik. Saya percaya bahwasanya transformasi itu niatnya pun pasti baik. Ya. Ini saya belum masuk ke ESG dulu, tetapi perubahan in general. Cuman kadang-kadang ya, orang bertanya, menggunakan konsultan yang sama, menggunakan strategi yang sama, tetapi kenapa hasilnya belum tentu sama? Yang pertama adalah setiap perusahaan memiliki karakteristik dan juga challenge yang berbeda-beda, sehingga responnya pun berbeda. Dan kemudian dalam mengeksekusi, ini memang perubahan itu ya, harus dikendalikan secara kuat, artinya peran leadership itu sangat mempengaruhi. Bahwasanya perlibatan daripada lingkungan atau tim ya bottom up itu kita butuhkan ya dalam inventarisasi masalah, kemudian juga mapping masalah dan lain sebagainya. Kita pilih quick win-nya ya, dan juga di mana hidden jewels-nya dan lain sebagainya. Ini kita membutuhkan mereka. Ya. Tetapi ketika sedang melakukan eksekusi, maka peran seorang leader adalah sangat signifikan pengaruhnya, khususnya dalam konteks restrukturisasi dan transformasi. Nah, kalau kita bicara ESG, ya, saya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah saya melihat ESG itu adalah sebagai satu opportunity ya, dan juga sekaligus sebuah tantangan. Kemudian yang kedua adalah ESG ini adalah konteks juga tools dari negara besar ya, dalam memanage. Salah satunya adalah negara yang bertumbuh dengan cepat, yaitu China. Dan kalau kita bicara spesifik ya mengenai kaitan dengan environment ya, dan saat ini kan sedang direspon green economy dan lain sebagainya. Ini adalah satu langkah di mana China ini harus dihambat. Karena kalau tidak, maka competitiveness itu adalah murni milik mereka. Dengan murahnya barang yang diproduksi, bagaimana mereka mengejar teknologi, kemudian bagaimana mereka memiliki basis market ekonomi yang sangat efisien dibandingkan negara lainnya yang memiliki juga hambatan-hambatan yang China bisa lebih unggul.
sehingga mendorong satu parameter baru, ya, itu juga menjadi satu cara untuk prevent, ya, bagaimana suatu negara itu menguasai ekonomi dunia, baik itu melalui program ekspornya dan lain sebagainya. Nah, ini ya, yang juga harus diantisipasi oleh setiap negara, ya, termasuk Indonesia. Saya menghubungkannya dengan bisnis baja, ya, di Indonesia, misalnya. Import daripada baja di Indonesia itu kurang lebih hampir 40%, ya, dari total kebutuhan. Dan mayoritas itu berasal dari China. Dan kemudian yang kedua Vietnam dan Rusia. Kenapa demikian? Karena produksi baja Amerika, Eropa, ya, tidak akan kompetitif ketika masuk ke Indonesia. Sementara di sisi lain, produksi di Indonesia juga tidak kompetitif, ya, dengan produksi dari China. Akibatnya, dunia perlu membuat satu ukuran untuk bagaimana menahan produk-produk dari negara-negara yang dalam hal ini kompetitif. Sehingga dibuatlah parameter-parameter, ya, untuk kemudian memprevent mudahnya masuk ke suatu negara. Dan menurut saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh government Indonesia, sudah mulai aware terhadap pentingnya, ya, bagaimana kita melihat satu hal kaitan environment. Minimal sudah aware bahwa dalam implementasinya kita masih banyak PR, itu adalah tantangan selanjutnya. Nah, dalam hal ini, ya, ketika kita mempersiapkan diri, ya, untuk bisa melakukan, ini kan ujung-ujungnya ini kan daya saing. Nah, untuk kita bertanding, kita kan harus melihat posisi kita seperti apa. Sehingga daya saing inilah yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di Indonesia, termasuk Krakatau Steel. Nah, awareness kita terhadap environment, khususnya ketika saya bergabung, itu jauh lebih maju, ya, karena kita aware bahwa ke depan pasti ada satu hal parameter yang membuat kita tidak bisa bersaing lagi karena kita tidak mengikuti. Dalam 5 tahun ke depan, ya, akan ada yang namanya teknologi hidrogen dalam produksi baja di dunia. Yang mana saat ini tidak satu pun perusahaan baja yang memiliki teknologi yang paling bersih atau yang bersih. Pertama, bisa dari sisi energinya. Kita dapat dari PLN. Perusahaan energi di Krakatau Steel sendiri, kita ada satu perusahaan penghasil energi listrik, masih menggunakan fossil fuel, kita menggunakan gas. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengurangi ketergantungan dengan energi? Yang pertama adalah saya menginisiasi floating solar power plant. Ya, kita kebetulan ada danau yang cukup besar, itu bisa menampung sampai 80 megawatt solar, ya, tenaga matahari. Ini kita inisiasi, kemudian juga kita masifkan di bangunan. Ya. Nah, itu adalah satu langkah. Langkah berikutnya adalah yang tadi saya bilang proses hidrogen, ya, yang mana digunakan di smelter, di iron steel making. Jadi ketika kita membuat iron making, memisahkan biji besi, ya, atau iron ore, ya, untuk diambil besinya, kemudian diproses selanjutnya menjadi steel. Ini membutuhkan
proses yang biasa menggunakan gas, ya, itu direct reduction. Kemudian yang satunya lagi adalah menggunakan batu bara untuk mencairkan Fe-nya diikat, ya, dengan dengan unsur lain, ya, sehingga itu menjadi besi murni. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau proses hilirnya ini menggunakan listrik yang tadi bisa dihubungkan dengan energi terbarukan. Nah, sehingga ini harus menjadi satu strategi perencanaan strategis daripada steel industry di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ini kan yang kita menjadi challenge adalah kaitan dengan financing. Yang mau tidak mau, ya, kita harus ikuti. Jadi selain masalah pasar juga masalah financing. Karena ke depan pasti financing yang besar pasti mensyaratkan adanya bagaimana ketaatan kita dalam mendukung konteks environment. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kaitan dengan governance, ya. Ini governance ini saya rasa yang paling mudah tetapi susah untuk diimplementasikan. Ya. Tetapi juga di sini saya nggak terlalu menyampaikan hal mengenai governance karena udah terlalu banyak yang pasti aware dan bicara mengenai ini. Ya. Tetapi di Krakatau Steel sendiri kita melakukan beberapa inisiatif khususnya ISO, misalnya anti-bribery ISO, ya, 37001, terus kemudian juga tentunya kita ada whistleblower system, ya, dan saya lagi mengkanalisasi ini melalui digital, ya, terus kemudian bisa connect dengan bahkan sampai ke KPK. Gitu. Jadi ini adalah satu platform sistem, ya, baik itu yang dimiliki BUMN ke KPK dan juga di internal KS itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kaitan sosial. Nah, ya, saya ambil contoh yang paling terakhir adalah ketika pandemi ini kena second wave, kurang lebih 3-4 bulan lalu. Dalam proses baja, pemurnian baja, itu dibutuhkan oksigen murni. Oksigen murni, ya, 99,5% ke atas. Kalau kita tidak bisa bikin 100%. Jadi kita anggap oksigen murni itu dengan kadar 99. Banyak sekali masyarakat tidak awam bahwa udara kita ini adalah hanya mengandung sekitar 20% oksigen. Sisanya adalah nitrogen. Nah, karena keawaman ini, maka banyak orang membeli oksigen yang digunakan untuk menyelam. Ya, itu hanya sekedar oksigen yang dipampatkan. Nah, KS memiliki fasilitas produksi oksigen murni. Nah, ketika pandemi berlangsung, di mana terjadi kelangkaan oksigen, ya, kita langsung mengeksekusi, kita kasih gratis. Siapapun yang membawa tangkinya kita kasih gratis. Dan ini merupakan salah satu perusahaan yang pada awal kelangkaan oksigen merespon dengan hal seperti itu. Ya, jadi bahkan di mitra kita, ya, Krakatau Posko juga kita dorong untuk kita lepas itu sebagai bagian daripada responsibility kita kaitan dengan sosial. Nah, kembali kepada ESG, ya. Saya rasa budaya ini adalah budaya yang sangat baik, ya. Dan kita harus comply, ya, dengan hal ini, ya, karena mau tidak mau tuntutan baik itu market, ya, financing, dan juga budaya bisnis ke depan itu memang harus lebih ditata untuk kemudian kita bisa berperan juga
bukan hanya murni bisnis, tetapi juga ada inisiatif-inisiatif yang concern terhadap environment, ya, social and governance. Mungkin itu sebagai pengantar Pak Yohanes, ya, untuk kaitan dengan ESG, ya, secara umum maupun juga apa yang kita lakukan di Krakatau Steel. Terima kasih. Terima kasih Pak Silmi. Ya, kalau tadi dengar paparan Bapak, memang awalnya dari sebuah tuntutan, ya, sehingga mengharuskan kita juga meningkatkan diri, ya, untuk mempunyai competitiveness, ya, sebagai satu perusahaan, terutama untuk di Krakatau Steel. Menarik juga bagaimana tadi beberapa hal yang teknologi, pembangunan teknologi, dan juga yang mengharuskan juga nantinya ke arah bagaimana membutuhkan financing, ya Pak, ya, Silmi, ya, dan juga tanggung jawab kepada sosial, ya, PTKS terhadap pada saat pandemi. Nah, ini juga menjadi bagian daripada ESG itu sendiri, ya. Oke, sekarang kita mau bertanya juga kepada speaker kita berikutnya, yaitu Pak Tony Wenas. Ya, Pak Tony sebagai Bapak mempunyai pengalaman dalam organisasi yang sangat besar, ya, PT Freeport Indonesia, ya, di mana ini kepemilikan sahamnya mayoritas melalui pemerintah BUMN, ya, MindID, dan juga kepemilikan dari Freeport McMoRan itu sendiri. Nah, jadi memang ada beberapa praktek-praktek secara global yang memang kita bisa belajar, Pak, dari perusahaan di mana Bapak berada. Ya, mungkin yang bisa kita dengar dari Bapak itu sendiri adalah tentang terkait dengan ESG adalah bagaimana penerapan tata kelola, ya, ESG, dan success story, Pak, keberhasilan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sendiri, ya, sehingga mampu memiliki peranan besar, ya, dalam pembangunan nggak cuma secara lokal tapi juga di Indonesia itu sendiri, Pak. Dan mungkin juga Bapak juga bisa bagikan juga hal apa yang menjadi permasalahan, ya, dan juga bagaimana mengolah hal-hal tersebut sehingga mampu melewati dengan baik. Silakan Pak Tony. Terima kasih Pak Yohanes, Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu, sahabat saya juga Pak Silmi. Apa kabar Pak Silmi, Pak Jaya, juga para panelis. Senang sekali bisa berada di sini di acara Alumnas. Walaupun saya nggak lama-lama amat Pak di Amerika, tapi lumayan lah. Dan senang bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kebetulan saya lagi di Amerika, jadi malam hari ini Pak. Saya izin mau ditampilkan ada bahan presentasi yang bisa ditampilkan. Intinya awalnya gini Pak, seperti yang dikatakan Pak Silmi tadi, melihatnya dari segi market, dari segi financing, dari segi lain-lain sebagainya, bagaimana bahwa ESG ini atau ESG ini adalah hal yang sangat penting. Dari sisi pandang kami, sudut pandang kami ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam. Dan kami meyakini, PT FI meyakini bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah suatu masyarakat dan lingkungan yang gagal. There's no company that can prevail in a community and environment that fail. Sehingga memang yang nama ESG ini merupakan suatu kebutuhan akhirnya. Suatu kebutuhan untuk perusahaan itu dapat terus beroperasi secara berkelanjutan dengan cara yang aman. Kalau di kami mengistilahkannya sebagai suatu sustainable safe production. Kalau dikatakan bahwa mining adalah non-renewable, betul sekali, non-renewable. Pada suatu saat dia akan habis. Tapi cara pengelolaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan saya akan coba mengupas sedikit lah mengenai apa yang sudah kami lakukan dan apa kira-kira yang menjadi tantangan dan harapan kami ke depannya. Sebelum saya memulai presentasinya, saya mau kasih gambaran sedikit. Saya beberapa waktu yang lalu hadir dalam COP26, di mana Indonesia juga Pak Presiden hadir dengan begitu banyak menteri yang diajak dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi karbon. Dan dalam kaitannya dengan ini, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa
kami PT FI adalah perusahaan produksi tembaga yang kalau dilihat tembaga non-renewable. Tapi yang namanya renewable energy itu, renewable energy akan menurunkan emisi karbon itu akan bisa sampai ke tangan konsumen itu menggunakan sebagian besar adalah tembaga sebagai penghantarnya. Penghantar energi untuk ke konsumen ini, penghantar listrik ke konsumen adalah tembaga. Sehingga tembaga ini sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek atau program-program renewable energy, apakah itu mobil listrik, apakah itu pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga matahari, itu tenaga surya, itu semuanya membutuhkan tembaga yang jauh lebih banyak. Dan inilah 65% produksi tembaga dunia itu digunakan untuk menghantar listrik, menghantar energi ini. Jadi tembaga dengan kata lain adalah memainkan peranan yang penting sekali dalam kegiatan pembangunan yang lebih green, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan dan renewable ke depannya. Terus bagaimana implementasi ESG dalam konteks di PT FI? Silakan selanjutnya, Lady, slide selanjutnya. Saya hanya memberikan gambaran awal saja. Kok malah hilang. Ini struktur yang tadi sudah disampaikan bahwa sekarang ini PT FI dimiliki 51% oleh Indonesia melalui PT Inalum dan PT IPPM, di mana ada pemerintah provinsi dan Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika juga di dalamnya yang totalnya memiliki 10%. Next slide, please. Ini sekedar lokasi PT FI, area kerja kita tuh hanya 9.946.000 hektar, 9.946 hektar, dengan wilayah penunjang 116.000, maaf, silakan lanjut. Ini kondisi geografis PT FI, kalau dilihat, mungkin saya sedikit menjelaskan, lokasi tambang kita, sekarang tambang bawah tanah, kan, karena tambang terbukanya sudah tidak berproduksi lagi, itu ada di ketinggian, tambang terbukanya di ketinggian 4.000 meter, tambang bawah tanah ini ada di sekitar ketinggian 2.600 meter, dan di kedalaman 1.600 meter. Jadi dari permukaan dia di kedalaman 1.600 meter, dari permukaan laut dia di ketinggian 2.500 meter. Kemudian di sini ada pabrik pengolahan yang terletak di sekitar ketinggian 3.000 meter, ada kota Tembagapura di ketinggian 2.000 meter, ada kota Kaula Kencana di sekitar ketinggian 300 meter, ada bandara dan juga ada pelabuhan Amamapare yang di pinggir laut. Lanjut, kita berbicara soal ESG tidak mungkin kalau kita tidak bicara soal ekonomi. Karena tanpa ekonomi yang baik di satu perusahaan, bagaimana mungkin dia bisa kemudian memikirkan ES dan G-nya. Ini manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh PT FI dari tahun 92 sampai tahun 2000, itu ada 21 miliar dolar, manfaat langsung yang diterima oleh negara, baik dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan-pungutan lainnya. Sementara manfaat tidak langsungnya ada sekitar hampir 50 miliar dolar, berupa gaji karyawan, domestic purchase, domestic service, pembangunan masyarakat, pembangunan daerah, dan juga investasi dalam negeri. Jadi kalau di saat yang lalu itu sampai dengan tahun 2018, manfaat yang diterima oleh negara dari total pendapatan PT FI adalah sekitar 61%, sementara pemegang saham hanya menerima 39%. Dan kedepannya dengan 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, itu manfaat yang diterima oleh negara menjadi 70% dari seluruh pie atau kue yang ada di PT FI. Dan kedepannya dengan harga tembaga $4 dan harga emas 1.800, tembaga saat ini sudah $4,3 dan emas sekitar 1.900, 1.800, itu kedepannya sampai 2041 itu manfaat ekonomi langsung yang akan diterima oleh negara itu akan mencapai $80 miliar atau sekitar 1.120 triliun rupiah. Lanjut, kita ke masalah environmental, salah satu bagian yang penting juga dari ESG ini. Kita bagi dalam beberapa hal, yaitu revegetasi dan rehabilitasi.
jumlah pohon dari tahun 92 sampai 2020 yang udah kita tanam itu ada 4,7 juta hektar. 4,7 juta pohon dengan total hektar sekitar 2.800. Memang kalau dibandingkan dengan di sektor industri kehutanan atau HTI yang kemudian menanam terus, tapi kemudian dipanen kembali, kita memang jumlahnya masih kecil, yaitu 2.800 hektar, dan ini hanya bisa dilakukan di daerah-daerah yang sudah tidak aktif lagi. Dan hanya di tahun 2021 saja kita sudah menanam kira-kira hampir 2,7 juta pohon dengan luasan hektar sebesar hampir 2.000 hektar. Dan rencananya di tahun 2022 akan dilanjutkan lagi dengan 2.210 hektar dengan tambahan pohon kira-kira 2,3 juta. Ini juga penting karena apa? Revegetasi dan rehabilitasi ini menjadi bagian penting dalam bagian untuk penurunan emisi karbon dan juga dalam pengelolaan lingkungan di wilayah kerja kita. Lanjut. Ini saya menyampaikan sedikit di daerah tambang terbuka kami di ketinggian 4.000 meter itu daerah subalpine. Itu tidak ada pohon sama sekali, yang di situ hanya ada rumput-rumputan dan perdu. Ini pun juga kita lakukan reklamasi untuk daerah tambang yang sudah tidak aktif dan daerah overburden yang sudah tidak aktif. Kalau dilihat di sini di kiri atas itu di 25 September 2020, ini belum lama setelah tambang terbuka itu selesai, dibandingkan dengan 1 tahun kemudian di 30 Agustus, kita lihat di situ sudah ditanami kembali, dilakukan reklamasi sehingga dia kembali seperti rona awal. Dan di gambar bawahnya, yaitu kita lihat perbandingan antara 25 September sampai 30 Agustus 2021. Lanjut. Ini di daerah subalpine. Kemudian selanjutnya pengelolaan dan reklamasi area tailing yang ada di dataran rendah. Diketahui, ini ada 146 spesies tumbuhan baru yang di daerah tailing dan sudah 1.000 hektar lahan bekas tailing yang sudah ditanami kembali. Dan di samping itu juga terjadi suksesi alami di daerah pengendapan tailing. Dan kalau dalam waktu 10 tahun sudah lebih dari 500 jenis tanaman yang tumbuh secara alami. Dan kami juga melakukan reklamasi di wilayah tailing, ada 100 hektar yang dilakukan percobaan untuk dikelola menjadi lahan perkebunan, pertanian, perikanan, dan juga kegiatan lainnya. Dan ini garis bawahnya adalah bahwa tailing itu tidak beracun. Tailing itu dikategorikan sebagai B3 karena volumenya besar. Tailing sudah dilakukan uji toksik, uji LD50, uji TCLP, uji subkronik, semuanya menyatakan tailing itu tidak beracun. Namun memang volumenya besar sehingga apa yang dilewatinya akan untuk sementara waktu tidak bisa tumbuh. Lanjut. Selanjutnya ini saya akan bicara sedikit, saya akan kasih contoh ini mengenai pengelolaan tailing di daerah Milepost 21 atau di daerah reklamasi tailing. Ini kita lihat perbandingannya di yang atas tengah itu dari tahun 2001. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2006 sudah jauh sekali menjadi lebih hijau. Dan kita bandingkan lagi dengan 2013 dan akhirnya bandingkan dengan 2019, terlihat sekali bahwa dalam waktu lebih kira-kira 10 tahun itu sudah menjadi hutan kembali. Area yang tadinya dialiri tailing sudah menjadi hutan kembali. Lanjut. Ini juga beberapa contoh gambar dari tahun 96 perbandingannya dibandingkan dengan tahun 2016 yang di bawahnya. Kita lihat juga di sebelah kanan ada perkebunan sagu. Dari tahun 96 dibandingkan dengan 2019, kita lihat sekali perbedaannya bagaimana setelah 10 tahun itu sudah menjadi hutan muda kembali. Ini belum diikuti dengan campur tangan manusia. Jadi kalau memang kita lakukan tambahan ekstra kegiatan di situ, tentu akan lebih cepat lagi tercapai reklamasi di wilayah-wilayah bekas tambang atau bekas tailing tersebut. Lanjut. Ini juga beberapa gambar mengenai daerah pengendapan tailing. Kita lihat di sebelah kiri atas itu adalah daerah-daerah yang sudah tumbuh secara alami. Pertama diawali dengan rumput-rumputan yang tumbuh di situ, kemudian tumbuh tanaman-tanaman pionir. Ini pun juga belum dibantu dengan tangan manusia. Kalau dibantu dengan tangan manusia itu akan jauh lebih cepat dan jauh lebih rimbun lagi. Berikutnya. Di samping tailing, daerah tailing juga kami melakukan penanaman mangrove. Mangrove ini di Timika adalah salah satu kawasan mangrove terbesar di dunia. Di Kabupaten Mimika ada kira-kira 160.000 hektar kawasan mangrove. Dan kami terus melakukan upaya untuk melakukan perluasan.
yaitu untuk kita menanami sudah lebih dari 400 hektar mangrove baru yang kita tanami. Dan kedepannya akan 70 sampai 100 hektar mangrove lagi akan kita tanami setiap tahunnya di daerah pesisir. Dan di samping itu kita coba mencari lagi sekitar 1.000 hektar bahkan lebih, atau tidak hanya di Kabupaten Mimika tapi di kabupaten lain atau bahkan di pulau lain. Kita akan membantu program pemerintah untuk dapat menggalakkan restorasi atau penanaman mangrove ini untuk memperluas. Dan survival rate di daerah kerja kami itu sekitar 80-90%, yang mana ini cukup tinggi untuk penanaman mangrove. Lanjut. Ini kita lihat gambar-gambar mengenai kolonisasi mangrove di wilayah pesisir di area kerja kami. Ini sebagian besar adalah tailing bawahnya, Pak. Jadi mangrove itu juga bisa tumbuh di atas tailing. Lanjut. Ini sekedar gambaran bagaimana pengelolaan tailing kita dari dataran tinggi di ketinggian 3.000 meter itu dialirkan tailingnya melalui suatu sistem aliran sungai yang sudah didedikasikan untuk itu dan diendapkan di daerah pengendapan AIQUA atau Modified AIQUA Deposition Area, di mana luasnya ada sekitar 23.000 hektar. Dan ini semuanya berdasarkan perizinan-perizinan yang kami miliki, baik dari Gubernur Irian Jaya pada tahun 95, kemudian 96, ada AMDAL 300K dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 97, ada izin Bupati Mimika tahun 2005, surat keputusan Kementerian LH juga tahun 2008, dan terakhir adalah surat keputusan Menteri KLHK di tahun 2018. Lanjut. Selanjutnya ini ada contoh pemanfaatan tailing, bahwa tailing ini adalah sangat bermanfaat dan sudah diuji oleh LAPI ITB dan sudah disertifikasi oleh PUPR bahwa sangat baik untuk digunakan menjadi bahan konstruksi sebagai campuran beton dengan tambahan polimer. Dan ini sudah dibuktikan, kita sudah membangun jalan, jembatan, dan banyak fasilitas-fasilitas bangunan lainnya yang kita bangun dengan menggunakan bahan dasar tailing. Jadi tailing ini sebenarnya bukan lagi menjadi sisa atau ampas, tapi dia adalah sumber daya untuk konstruksi di masa depan. Lanjut. Ini contoh-contohnya saja bagaimana jalan Trans Mabire dan juga jalan lintas Merak Kuprik dan juga jalan beton di tailing di Pomako di Timika. Lanjut. Ini adalah contoh pengurangan emisi karbon yang dilakukan oleh PT FI. Komitmen PT FI adalah pada tahun 2030 kita akan melakukan mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 30%. Dan kalau dilihat dari tahun 2016 sampai 2020 itu sudah menurun 26%, antara lain kontribusi terbesarnya adalah sistem kereta api bawah tanah dan alat-alat berat di tambang bawah tanah kami sudah menggunakan listrik, dan ini akan sangat mengurangi emisi karbon yang tercipta. Dan di samping itu juga kami melakukan modifikasi dari terutama pembangkit listrik kami yang sekarang ini akan menggunakan biofuel dan gas yang tentu saja akan lebih kecil emisinya dibandingkan dengan menggunakan fossil fuel seperti minyak dan batu bara. Kemudian sosial, saya masih ada waktu berapa menit lagi ya ini Pak Yohanes ya? Masih ada mungkin 5 menit lagi barangkali. Ya, silakan Pak. Ya, sosial kami tadi di awal saya mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah suatu masyarakat dan lingkungan yang gagal. Untuk itu memang kami dari awal sudah mencanangkan program-program pengembangan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat di sekitar kita. Dan dari tahun 92 sampai dengan tahun 2020 itu sudah 1,8 miliar dolar yang sudah kita kontribusikan untuk investasi sosial ini. Kalau dikuruskan itu sekitar 22 triliun kira-kiranya. Lanjut. Ini program, ada 2 jenis program. Pertama yang dilakukan oleh YPMAK, yaitu Yayasan Pengembangan Masyarakat Amung Mekamoro, yang juga didirikan oleh PT FI bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Dan ini program utamanya adalah kesehatan dan pendidikan, di mana kami membangun dan mengoperasikan satu rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, mulai dari tahun 96 sampai dengan hari ini. Dan tahun 2020 saja tercatat ada hampir 100.000 kunjungan pasien. Dan program utama berikutnya adalah pendidikan, yaitu yang telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 12.000 siswa
dan mendirikan serta mengelola 6 asrama dan juga memberikan bantuan infrastruktur sekolah dan operasional pendidikan termasuk peningkatan kualitas guru-guru yang ada di sekitar wilayah kerja kami. Lanjut. Dan sementara program yang dilakukan dikelola langsung oleh PT FI adalah kesehatan, yaitu juga ada kesehatan terutama di 3 klinik umum dan 2 klinik spesialis. Itu ada sekitar 40.000 kunjungan tahun 2020. Dan pelayanan indoor residual spraying pada lebih dari 160.000 rumah dan juga ada 33.000 kepala keluarga yang mendapatkan pelayanan pengendalian malaria di Timika. Di samping kesehatan ada pendampingan UKM, ada hampir 200 UKM yang kita bina dengan total pendapatan sudah lebih dari 250 miliar. Dan ada juga dana bergulir, kami juga bekerja sama dengan BUMN, dalam hal ini Bank BRI untuk menyalurkan dana bergulir bagi lebih dari 520 pengusaha lokal binaan kami. Dan juga pengembangan masyarakat berbasis desa, ekonomi masyarakat berbasis desa, di mana ada lebih dari 480 hektar perkebunan kelapa, perkebunan kakao lebih dari 220 hektar, dan juga sagu, serta kopi. Dan di samping itu ada program infrastruktur yang membangun 3.200 unit perumahan, Fasum dan Fasos, dan juga ada 2 lapangan terbang perintis yang kami bangun untuk desa terpencil, yaitu Desa Singa dan Arwanop yang berada di dataran tinggi. Lanjut. Ini untuk beberapa pembangunan infrastruktur kami, antara lain Mimika Sports Complex dan penyediaan air minum untuk Kota Timika. Dan terakhir adalah masalah governance. Ini kami melihat ini adalah satu hal juga yang sangat penting, di mana standar-standar yang kami lakukan, baik nasional juga internasional, kami terapkan dalam pengelolaan perusahaan ini, yaitu pertama adalah tentu saja Sustainable Development Goals, yang ini kemudian kita juga mempadukan ada sekitar 14 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini sudah kita dukung, kita ikuti bersama pemerintah. Dan juga ada prinsip-prinsip dalam International Council on Mining and Metals. Ini adalah satu organisasi dari perusahaan-perusahaan tambang dunia yang beranggotakan 28 perusahaan tambang dan 35 asosiasi komoditas mineral, di mana mereka menerapkan suatu prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar dan prinsip-prinsip berkelanjutan yang kita juga terapkan dalam operasional kita. Dan juga ini ada Copper Mark yang baru dibentuk pada tahun 2019. Ini terinspirasi dari TPB 12, yaitu produk yang bertanggung jawab. Copper Mark memberikan assurance atau jaminan komoditas tembaga seperti tadi disampaikan oleh Pak Silmi, bagaimana market kemudian bisa menerima produk kami ini kalau seandainya pengelolaannya tidak dilakukan dengan governance yang baik. Dan juga kami memiliki peraturan-peraturan yang sangat ketat mengenai governance, yaitu antara lain adalah setiap tahun seluruh karyawan kami harus dilakukan pelatihan dan sertifikasi ulang mengenai Principle of Business Conduct dan juga Foreign Corrupt Practices Act. Tentu saja ini juga melibatkan tenaga-tenaga dari Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip dari undang-undang anti korupsi kita. Dan juga di tempat kerja kami, di situ dibentuk satu departemen khusus yang mengenai hak asasi manusia, serta grievance mechanism. Dan tadi Pak Silmi juga mengatakan ada whistleblower mechanism. Ini semuanya kita lakukan dengan secara berkesinambungan dan dengan komitmen penuh untuk semua keluhan-keluhan atau grievance itu disampaikan, kami akan tindak lanjuti, dan juga masalah adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia akan kami tindak lanjuti dan kami akan ambil tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Yohanes dan juga Pak Silmi dan Pak Jaya dan alumnas semuanya, semoga tambah sukses. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tony atas paparannya. Menarik Pak ya, sebagai satu korporasi yang global dan bisa menjadi benchmark ya bagi juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan tadi juga paparannya cukup komplit. Ya, bagaimana dari environment-nya, ya, terus kemudian dari sosialnya, dan juga dari sisi tata kelolanya, governance-nya. Ya, lihat ke bagaimana pengembangan, pengelolaan area sekitar, yang menjadi supaya berkelanjutan, terus juga menyediakan infrastruktur ke orang-orang yang memang tinggal di area di mana Freeport ada memiliki usahanya. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, kita hari ini ada
yang menonton melalui GoPlay ini ada sekitar 100 orang ya. Jadi cukup banyak orang yang tertarik ya untuk bisa mendengar paparan dari Pak Tony dan juga Pak Silmi. Nah, berikutnya kita ke Pak Jayawahono ya. Pak Jayawahono ini dari private sector ya. Jadi kita berharap juga bisa memberikan perspektif terhadap ESG dari industri yang digeluti oleh Pak Jayawahono sendiri ya, terutama untuk industri energi terbarukan. Nah, mungkin yang bisa dibantu Pak Jaya untuk pada sesi pagi hari ini ya, untuk Clean Power Indonesia, bagaimana Bapak sendiri yang mendorong akses energi ini terbarukan ya bagi masyarakat dan menjadikan sesuatu yang berkelanjutan. Ya, dan juga bagaimana sih sebetulnya dari private sector ya menerapkan tata kelola ataupun juga framework dari ESG itu sendiri ya, terutama untuk daerah yang Bapak sudah jalankan, yaitu di Mentawai. Ya, mungkin dari situ Pak bisa dijelaskan dan dipaparkan kepada kita semua. Silakan Pak Jaya. Terima kasih Pak Moderator, kolega saya di Alumnas, juga sebagai pengurus Alumnas, dan kebetulan Yohanes ini juga kolega saya di Alma Mater SMA PL, jadi banyak nih kita ketemuan ya. Kalau Pak Tony kita sering ketemuan di COP Pak, jadi senior saya juga di Kadin, terakhir kita bareng-bareng di COP 26 Glasgow, jadi kita selalu bicara kemana-mana mengenai climate change mitigation dan juga apa yang akan kita kontribusikan dari Indonesia. Dengan Pak Silmi jarang, mungkin belum pernah ketemu Pak, tapi tim Bapak pasti dari teman-teman saya semua Pak. Saya alumni TB Mesin. Jadi profesionalnya Pak Silmi sama Pak Tony ini pasti banyak tuh dari kolega saya di Mesin ITB atau ITB 88. Terima kasih atas kesempatannya Alumnas memberikan kesempatan pagi ini untuk bicara mengenai environmental, social, and governance. Buat kami di Clean Power Indonesia, ESG ini it's not a marketing gimmick, tapi it's our core principle. Jadi that's the reason to exist. Karena tanpa menjalankan ESG, then we don't have the business to run. Karena mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa Clean Power Indonesia ini fokusnya adalah di listrik pedesaan atau rural electrification. Kami ingin menggantikan PLTD-nya PLN menjadi local renewable energy. Untuk memberikan gambaran yang lebih clear, mungkin saya ada video 4 menit bisa ditayangkan oleh panitia dan sesudahnya saya akan presentasikan mengenai rencana kami ke depan sesudah Mentawai. Silakan. Warga Desa Saliguma, Desa Madobak, dan Desa Matotonan di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kini bisa menikmati listrik untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Aliran listrik yang menerangi hidup mereka dihasilkan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM berbahan bakar bambu. PLTBM berkapasitas total 700 kW tersebut menghasilkan listrik untuk 1.233 kepala keluarga. Setelah adanya listrik masuk di desa kami ini, kami boleh nonton TV dan juga kami bisa bekerja baik malam dengan kegiatan-kegiatan baik di pemerintah maupun di masyarakat setempat. Dan kami bersyukur dengan adanya penerangan di tempat ini, kami boleh meningkatkan segi perekonomian kami baik untuk hari ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Dengan adanya listrik ini juga akan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk ke arah yang lebih baik. Potensi penghematan yang akan diperoleh dari PLTBM dibandingkan PLTD adalah 14 miliar rupiah per tahun. Dengan menggunakan bahan bakar bambu ini jauh lebih rendah, dan kita alhamdulillah di PL ini kita bisa menekan efisiensi 70% untuk biayanya dan dengan menggunakan bahan bakar EBT bambu ini. Selain penghematan, pendapatan masyarakat juga meningkat dengan adanya pembelian bambu dari kebun masyarakat setempat dan penyerapan tenaga kerja
sebesar 2 miliar rupiah per tahun. Bambu mereka tanam atau yang mereka punya, mereka jual ke PLN menghasilkan duit. PLN atau biomasa ini memproses menjadi lampu, menjadi listrik, dikembalikan lagi kepada masyarakat. Minimal itu menjadi suatu manfaat yang sangat berguna sekali. Selain tadi ada penghematan BBM fosil. Pembangunan 3 PLTBM ini mengusung konsep 3-in-1 development. Pertama, PLTBM menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional. Kedua, PLTBM menjadi salah satu upaya pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, khususnya tenaga biomasa yang masih belum banyak dikembangkan. Ketiga, pembangunan PLTBM ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini adalah inovasi yang luar biasa karena akan mempercepat proporsi energi terbarukan dalam komposisi bauran energi nasional. Yang tentunya kita harapkan tahun 2025 kita sudah mencapai 23% energi mix berasal dari energi terbarukan. PLTBM menjadi jawaban untuk memberikan akses listrik merata bagi masyarakat di salah satu gugus pulau terluar paling barat Indonesia yang sudah lama tidak menikmati listrik sejak Indonesia merdeka, seperti di Pulau Siberut. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dari video itu mungkin bisa disimpulkan bahwa Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam. Tadi saya juga senang Pak Tony menyampaikan bahwa Freeport itu adalah perusahaan yang mengolah sumber daya alam. Jadi kalau sumber daya alam yang kita olah itu menjadi nilai yang sangat tinggi, tidak hanya secara ekonomi tapi sosial dan juga lingkungan, tentu ini akan menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan. Jadi kita semua sama Pak dengan Pak Freeport dan juga dengan Krakatau Steel, kita adalah perusahaan pengolahan sumber daya alam. Berikutnya mungkin presentasinya boleh ditampilkan pada panitia. Ya, jadi langsung saja berikutnya. Ini saya akan memberikan gambaran kenapa kita ini negara kaya, ya, tetapi miskin dalam hal ekonomi, karena kita tidak bisa menyediakan listrik secara merata. Jadi ini adalah suatu ironi yang sangat besar. Kita tidak kekurangan energi dan sumber daya alam. Coba tanya Pak Silmi dan Pak Tony, semua pasti yakin gitu loh dengan potensi sumber daya alam kita, energi maupun tambang ataupun perkebunan, semua ada. Sebutkan, batu bara ada, minyak dan gas ada, kemudian nikel ada, biji besi ada, kemudian tembaga ada, kebun CPO ada dan sebagainya. Tetapi karena kita adalah negara kepulauan, menyalurkan energi tersebut adalah suatu challenge yang sangat besar. Inilah yang menurut saya kita harus selesaikan problem ini, dan kita harus mencari solusi bersama. Coba lihat kalau misalnya kita tidak memberikan akses listrik kepada masyarakat di daerah tertinggal, Mentawai tidak kelihatan di peta itu karena memang sangat gelap, meskipun sudah ada listrik, tapi konsumsi listriknya sangat kecil bandingkan dengan Jawa yang terang benderang, dan kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, kita jauh tertinggal. Nah, efeknya apa kalau kita tidak memberikan akses listrik yang merata kepada masyarakat dan juga listrik yang handal maupun terjangkau? Berikutnya. Listrik itu adalah modal pembangunan. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan listrik, ya tentu mereka tidak akan berkembang. Apapun yang mau kita kerjakan, semuanya itu dasarnya adalah listrik. Gitu. Bisa dibayangkan Indonesia itu hanya 1.000
kWh per kapita per tahun konsumsi listriknya, jauh di bawah negara-negara maju, di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam bahkan. Tapi itu adalah nasional rata-rata. Kalau kita melihat daerah tertinggal seperti NTT contohnya, nggak begitu kelihatan tapi ada di sebelah kiri, itu jauh di bawah sekali karena mereka konsumsi listrik per kapitanya hanya 200 kWh per kapita per year. Jadi itu setara dengan negara-negara Afrika, sub-Sahara Afrika. Jadi jangan membayangkan bahwa kita semua adalah negara-negara berkembang. Kita juga ada beberapa provinsi kita masih berada di dalam kondisi negara miskin, seperti negara-negara Afrika. Dan ini adalah konsekuensi karena kita tidak bisa memberikan akses listrik yang handal dan merata kepada masyarakat di daerah-daerah tertinggal. Berikutnya. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa persoalan utamanya adalah karena kita bergantung pada PLTD, PLN mendeploy PLTD atau diesel gensets ke berbagai lokasi di 3T atau daerah tertinggal, terdepan, terluar, daerah-daerah perbatasan, semua diesel. Dan diesel itu mahal, 20-25 sen. Kemudian juga tidak bisa diandalkan karena kalau ada cuaca buruk, ada gempa dan sebagainya, diesel tidak bisa dikirim dari pulau-pulau besar atau Pulau Jawa. Dan akhirnya daerah tersebut ya tidak mempunyai listrik. Karena tidak ada diesel, otomatis tidak ada listrik yang bisa disalurkan. Solusinya sebenarnya kita semua sudah tahu, ada energi terbarukan yang sekarang makin murah. Dan ini semua bisa dikombinasikan dengan sumber-sumber energi terbarukan lokal. Jadi tidak hanya PLT biomasa, kita bisa sinergikan dengan PLTS atau solar PV dan juga dengan PLTMH atau mikrohidro. Jadi tergantung apa yang ada di sana. Dan itu akan memberikan saving yang sangat besar. Tadi pegawai PLN yang di Mentawai menyebutkan bisa menurunkan 70% atau 14 miliar rupiah. Itu baru 700 kW, belum sampai 1 MW. PLN mempunyai diesel kira-kira 2.000 sampai 3.000 MW. Dan kalau kita ingin meningkatkan konsumsi per kapita listrik, mungkin kita harus mengganti 10.000 MW. Jadi opportunity-nya sangat besar, dan karena kita harus dealing dengan PLN, makanya selain tadi environmental dan social, kita juga harus mempunyai governance yang baik. Karena kita harus mempunyai kontrak dengan PLN jangka panjang. Jadi governance dari skema ini terjamin karena memang itu harus menjadi solusi penggantian PLTD PLN jangka panjang, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Ini yang mungkin saya sampaikan tadi di awal bahwa ESG itu adalah part of our core principle. It's not a marketing gimmick karena kita tidak bisa membuktikan bahwa kita melakukan ESG secara ketat, maka we don't have a business to run. Next. Seperti yang tadi disampaikan di video, kami sudah melistriki 3 desa di Mentawai yang tadinya belum ada PLN, jadi ini pertama kalinya mereka menikmati listrik adalah karena adanya pembangkit tersebut. Dan ini konsep yang pertama terjadi di Asia Pasifik karena sebelumnya hanya ada di India, tapi hanya skala yang jauh lebih kecil dan juga di Afrika. Dan tentu ini kita tidak akan stop di Mentawai saja karena berikutnya. Karena desa-desa seluruh Indonesia juga masih banyak yang belum mempunyai listrik merata, dalam artian listrik, kalaupun kita mendengar pemerintah sudah mengatakan rasio elektrifikasi kita sudah hampir 100%, tapi listriknya belum 24 jam. Listrik yang belum 24 jam itu tidak akan memberikan jaminan kesejahteraan. Karena siapa yang mau investasi di suatu wilayah yang listriknya belum handal dan merata? Tidak mungkin. Swasta akan datang ke Mentawai, swasta akan datang ke NTT apabila mereka tahu listrik akan sudah handal dan merata, bisa 24 jam dan cukup. Jadi contohnya saja di Mentawai tidak ada satupun cold storage, tidak ada pabrik es. Kenapa? Karena kebutuhan listriknya minimal 10.000 watt dan PLN tidak bisa menyediakan 10.000 watt untuk satu pelanggan. Jadi inilah isu yang kita mungkin harus pahami, rekan-rekan alumnas dan juga nanti rekan-rekan di BUMN dan juga rekan-rekan di Kadin, kebetulan saya juga di Kadin,
di Komtab Ketenagalistrikan untuk mensosialisasikan suatu solusi yang lebih baik buat PLN, buat negara, dan buat masyarakat kita. Berikutnya. Konsep ini juga sudah diadopsi oleh pemerintah melalui Bappenas, Pak Profesor Bambang Brojo Negoro sendiri yang meresmikan pada tahun 2019 sebelum beliau menjadi Menristek, dan sekarang beliau juga di Kadin. Jadi ini adalah suatu momentum yang luar biasa. Kita akan mempromosikan ini melalui Kadin. Tahun depan kita akan juga menjadi tuan rumah G20, dan Kadin adalah organizer dari Business 20 atau B20. Jadi konsep ini akan kita promosikan sebagai solusi khas Indonesia. Berikutnya. Nah ini kalau dilihat dampaknya kalau kita scale up seperti apa. Mungkin perlu diketahui kita punya 85.000 desa kira-kira. 50.000 desa belum mempunyai listrik yang handal. Tidak gelap, tetapi tidak handal. Artian listriknya tidak 24 jam atau juga listriknya tidak cukup. Jadi kita dampaknya itu akan besar sekali karena itu akan mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah pedesaan tersebut. Kedua, kita juga ingin mempunyai ketahanan energi yang lebih tinggi karena kalau kita hanya bergantung pada diesel, kemudian gas, itu harus impor. Batu bara memang domestic fuel, tapi hanya ada di pulau-pulau besar. Di pulau-pulau kecil seperti Mentawai, di NTT, tidak mungkin kita konversikan semuanya dengan PLTU. Mau bikin berapa ribu PLTU lagi. Dan itu akan menjadi kritikan dari negara-negara lain di dunia, karena kita tidak menjadi bagian dari solution provider, tapi kita akan memperparah kondisi perubahan iklim tersebut. Jadi kita mau tidak mau sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, kita harus melakukan transisi energi, tetapi transisi energi yang tentu memberikan manfaat terbesar buat masyarakat kita dan industri kita. Dan terakhir nih, mungkin yang banyak belum diketahui, bambu adalah carbon sequestration. Penanaman bambu di lahan-lahan kritis, di lahan marginal, di lahan-lahan terdegradasi. Di Indonesia itu ada hampir 20 juta hektar seperti itu yang tidak produktif, daerah marginal karena memang tidak bisa ditanami tanaman pangan, itu bisa ditanami bambu, dan itu akan menjadi carbon sequestration. Dan mungkin nanti saya bisa menjual ini sebagai carbon offsetnya untuk Pak Silmi dan Pak Tony. Jadi mungkin Pak Tony dan Pak Silmi tidak hanya berkutat pada lingkungan sekitarnya di Cilegon atau Timika saja, Pak. Jadi Bapak juga ikut membantu saya melistriki daerah-daerah tertinggal, Pak. Ada 50.000 desa di seluruh Indonesia. Kalau Freeport dan Krakatau Steel ikut membantu, pasti akan jauh lebih cepat. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaya atas paparannya. Menarik sekali ya melihat bagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Jaya sendiri. Melalui Clean Power Indonesia, ESG itu tidak hanya menjadi gimmick, ya, tapi menjadi suatu purpose ya, yang mendorong keberlangsungan, ya, dan ini tidak hanya dirasakan oleh yang melakukan bisnis, tapi juga masyarakat sekitar, ya, mendorong tadi rasio elektrifikasi untuk di area-area yang memang belum mendapatkan akses yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Ya, oke, terima kasih Pak Jaya untuk paparannya pada pagi hari ini. Ya, kita sangat bersyukur sekali hari ini kita bisa mendengar dari seorang transformator, ya, dari Pak Silmi yang dilakukan di PTKS, ya, kemudian juga mendengarkan best practice dari paparan Pak Tony, ya, sebagai CEO dari Freeport Indonesia, dan juga tadi paparan terakhir dari Pak Jaya, yaitu bagaimana suatu menjembatani ya keterbatasan kebutuhan dasar di area-area, kemudian menjadi satu business opportunity dengan basisnya adalah juga ESG itu sendiri. Ya, saya yakin juga alumnas yang menonton di GoPlay pada pagi hari ini juga sangat bisa mengambil insight, ya, dan bagaimana melihat pentingnya, ya, pengelolaan ESG itu sendiri dan penerapannya di organisasi yang berbeda-beda dari BUMN, kemudian private sector, ya, dan juga yang sahamnya juga dimiliki oleh BUMN dan juga private sector itu sendiri. Ya, mungkin sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini,
ada satu mungkin pertanyaan ya yang saya akan minta bisa dijawab oleh masing-masing panelis dan juga nanti bisa memberikan satu closing statement ya, pesan kesan yang bisa diberikan kepada alumnas untuk bisa berperan ya dalam menjadikan ISG ini tidak hanya menjadi di korporasi ya, di tempat di mana kita berkarya, tapi juga menjadi budaya individual. Lagi dengan segala hal-hal yang baru kemarin tadi disinggung juga mengenai COP26. Nah, jadi bagaimana kita semua bisa berperan sebagai alumnas dan juga di tempat di mana kita bekerja. Ya, mungkin bisa dimulai closing statement dari Pak Silmi. Silakan Pak Silmi. Ya, makasih. Perubahan adalah suatu hal yang pasti, sehingga kesuksesan itu bagaimana kita mengelola perubahan dan mengantisipasinya agar itu menjadi satu opportunity. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Pak Silmi ya. Oke, silakan Pak Tony. Maaf Pak Tony belum di unmute Pak. Ya, sorry. Saya mencoba mengkaitkan apa yang dikatakan Pak Silmi tadi, bahwa perubahan itu adalah satu kepastian. Dan bahwa kami ini, bukan kami saja, kita semuanya ini sudah harus, kalau yang belum mulai melakukan, mari kita mulai lakukan. Kalau yang sudah mulai melakukan, mari kita terus tingkatkan. Adalah bagaimana kita untuk menjaga masa depan kita semuanya, yaitu dengan memberikan perhatian yang jauh lebih banyak terhadap ESG yang kita bicarakan ini. Yang pada ujungnya seperti yang dibicarakan pada bulan lalu atau awal bulan ini di Glasgow adalah bagaimana kita secara bersama-sama bukan hanya antar negara, tapi kami juga di Pavilion Indonesia tuh membicarakan bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan LSM, NGO untuk bahu-membahu untuk dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentu saja ini bukan yang tidak mungkin dicapai, ini bisa kita capai, harus bisa kita capai, dan akan bisa lebih cepat tercapai apabila kita semuanya mempunyai misi yang sama dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari penurunan gas rumah kaca ini, penurunan emisi karbon, dan juga bagaimana melakukan semua kegiatan kita itu dengan cara yang sustainable. Demikian. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, berikutnya Pak Jaya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi pada intinya ESG itu adalah suatu metode atau cara kita untuk berkolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dimanapun kita berkarya dan berbisnis gitu ya. Jadi kolaborasi ini semua tujuannya satu, adalah menjamin masa depan yang lebih baik buat generasi mendatang. Karena kita bicara environment, social, and governance itu adalah suatu bentuk yang menyamakan visi kita semua. Jadi saya kira tidak ada LSM yang menentang dengan konsep ESG. Bisnis juga tidak perlu menentang prinsip ESG itu, karena ya itu adalah jaminan untuk bisnis ke depan. Pemerintah tentunya dimanapun di dunia, mau itu pemerintah negara maju maupun pemerintah negara berkembang seperti Indonesia, kita juga melakukan prinsip-prinsip ESG karena itu adalah mandat dari konstituen, dan juga supaya kita sebagai negara juga tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Jadi saya kira itu prinsipnya adalah kita kolaborasi antara swasta, BUMN, pemerintah, Pemda, dan civil society secara umum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaya. Tanpa terasa ini sudah menjadi penghujung acara sesi panel discussion 4 hari ini membicarakan tentang ESG. Sangat terinspirasi dengan paparan-paparan dari para pemimpin besar ya, dari Pak Silmi, Pak Tony, dan juga Pak Jaya. Dan kita berharap tadi juga yang Pak Jaya katakan adalah kolaborasi ya, bagaimana kita semua dari semua sektor, baik dari BUMN dan juga private sector,
dan juga dari alumnas ya yang terdiri dari alumni Amerika Serikat yang memiliki juga exposure ya terhadap hal-hal yang memang kita sudah pernah pada saat kita mengenyam pendidikan di Amerika untuk bisa membawa itu ke dalam suatu tatanan tata kelola ya yang berkelanjutan dimanapun kita berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak semua panelis yang juga memberikan partisipasinya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan juga yang sudah menonton melalui GoPlay yang menyiarkan Alumni Summit hari kedua ya sesi ISG pada pagi hari ini. Dengan begitu kita sudahi acara ini. Terima kasih banyak Pak Silmi, terima kasih banyak Pak Tony, terima kasih banyak Pak Jaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam Pak sehat Yohanes, buat Pak semuanya. Silmi, Pak Yohanes, Pak Jaya, Pak Tony, salam Pak sehat. Jaya, sukses selalu. Pak Tony, terima kasih semua. Ya. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC.